Iya betul. Yang kemarin saya dapat hukuman hari ini. Iya. Baik. Gimana kalau kayak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kan sore nih, berarti akhirnya kan kemarin saja. Tadi sih pagi habis dari kampus, terus selesainya jam 12-an itu. Terus habis itu masih ada kelompokan bikin video praktek gitu. Oh, iya. Habis itu langsung kesini. Berarti Kak Elka ini mahasiswa kan? Iya, betul. Mahasiswa dari kelas apa? Kelas mana? Maaf, dari universitas mana? Saya dari Jakarta. Universitas. Dari Universitas Negeri Surabaya. Fakultas apa ya? Fakultas Pendidikan. Oke. Berarti Kak Elka kesininya jauh gak dari? Lumayan sih Bu. Kos? Iya. Oh, berarti asalnya dari mana kan? Saya dari Jombang. Wah, tahu ya Kak, cuma ke apa? Ke Surabaya. Ya, lumayan sih Bu. Oke, jadi sebelum memulai konseling sore hari ini, sebelumnya kalian udah pernah ke konseling? Belum pernah. Oke, berarti saya izin menyampaikan dulu konseling apa. Jadi konseling itu sebuah proses untuk membantu kalian untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti kalian itu diharapkan bisa bercerita apapun itu dan apapun yang kalian sampaikan adalah bebas dari saya. Saya nggak ada izin untuk menyampaikan ke orang lain atau siapapun itu kecuali menyampaikan cerita kalian ini ke orang lain tanpa adanya izin dari kalian. Nah, oke, untuk sesi pertemuan hari ini 30 menit apakah kurang atau lebih? Insya Allah cukup ya. Oke, berarti kalau kita kurang bisa lanjut ke konseling selanjutnya ya Kak. Jadi Kak Elma kemarin sempat ngomong kalau masalahnya itu apa sering telat. Iya. Itu boleh diceritain kayak kok bisa telat? Jadi sebenarnya sudah dari dulu kebiasaan saya telat gitu, tapi sebenarnya ya saya itu nggak telat gitu Ibu, tapi saya itu lebih pilih atau lebih suka berangkat di pas jamnya gitu, jadi nggak datang terus nunggu dulu kan bikin bosan gitu. Terus saya walaupun memang ada teman ngobrol-ngobrol tapi kayak kurang enak deh, lebih pilih untuk di rumah dulu, habis itu datang ke sekolah, ke kampus itu ketika mungkin 5 menit sebelum mata kuliah dimulai atau sebelum mata pelajaran dimulai. Tapi karena memang ada kendala di jalan atau bagaimana, saya datangnya tuh justru telat lebih dari jam yang ditentukan gitu. Berarti kalau misal ada kelas sekarang kan kuliah ya kayak jadi kalau misalnya kelas jam 7 berarti kayak kelasnya berangkat dari kelas saya itu jam 7:05 gitu lah. Jam 7 kurang 15. Padahal perjalanan ke kelas juga lumayan nggak tahu di jalannya macet atau apa macet gitu. Biasanya kalau katanya 7:15 menit itu nyampe di kelas jam berapa? Biasanya malah telat 10 menit, 20 menit gitu. Dan kadang juga walaupun berangkatnya udah mepet banget, kadang saya masih menyempatkan untuk beli jajan dulu di pinggir jalan gitu. Dan memang belum sarapan. Kalau bisa juga sarapan apa? Kira-kira konsumsi masih berani tadi itu. Nggak sempet aja sih. Berarti berangkat yang mepet apa sama kesepakatan waktu barunya tadi itu juga nyebabin KM itu juga telat. Jadi juga telat pas masuk kelas itu juga tadi kan juga kayaknya penting kalau KM itu udah lama. Nah itu lamanya sampai kapan? Sejak SMP.
SMP. Iya. SMP-nya dari rumah dekat apa sih? Deket. Deket juga. Deket juga. Jadi emang saya lebih pilih untuk Oke. Jadi kayaknya suka telat gitu kan, lebih milih telat gitu ya daripada datang lebih awal. iya betul. Jadi kalau boleh tahu nggak, apa sih yang menyebabkan Kak Irma itu jadi malas? Jadi maaf ya, mungkin ada yang menyebabkan Kak Irma jadi kayak pilih berangkat telat. Saya lebih memilih memanfaatkan deket di sini nggak ngapa-ngapain kita teman saya juga datang. Saya lebih milih di rumah dulu, di kos dulu, mungkin kayak sambil pagi-paginya sambil santai dulu, sambil dengerin musik gitu sih. Berarti Kak Irma ini lebih kayak nganggap kalau datang ke kelas jauh itu kayak lebih kayak bahasa sih, ngapain sih di kelas sebenarnya gitu kan dulu kayak gitu. Berarti kalau apa lebih suka di rumah, lebih suka kayak siap-siap gitu Kak. Iya. Berarti nggak pernah kayak lewat ke kelasnya gitu. Lewat tugas maksudnya gimana itu? Mungkin kayak itu kan kayak kalau juga kayak persiapan ya, mungkin kayak kan ada beberapa anak yang berangkat lebih awal untuk nyontek ya karena tugasnya belum selesai. Oh iya. Berarti gimana ya? Kalau kayak Mas ini? Terkadang memang saya lebih dari di rumah. Kalau memang kan pas malam itu belum selesai gitu. Kalau lagi saya kerjain dulu di rumah. Kalau memang saya bisa, kalau memang udah mentok nih nggak bisa, saya memutuskan untuk berangkat pagi. Berangkat pagi, berarti nggak saya di sekolah atau gimana? Ya di sekolah bareng teman-teman. Kan tadi juga disebutin juga nih Kak Emma, soalnya nggak suka berangkat pagi karena kayak ngapain sih di kelas nggak ngapain. Nah, itu kan itu sebenarnya kalau telat juga kan ada waktunya ke kita Kak. Entah itu karena jadi di jalan atau mungkin karena lain. Kira-kira dampak yang Mbak Emma rasain itu apa? Daripada berangkat yang telat. Karena kan saya juga berangkatnya mepet-mepet sama jam yang telah selesai itu, sedikit telat. Dan dampak yang saya lihat itu ada beberapa barang yang ketinggalan gitu. Saya bawa, entah itu saya lupa bawa tumbler minum, lupa bawa dompet juga gitu. Terkadang lupa bawa bolpen juga. Oke, berarti dampak yang terjadi karena juga banyak yang karena uang saku tinggal, Iya. juga terlambat sekolah atau gangguan yang masuk. Dan apa sih kira-kira yang menyebabkan Kak Emma itu mungkin perasaan entah ada hal lain yang menyebabkan Kak Emma itu dari dulu lebih suka berangkat telat. Lebih ke perasaan malas gitu. Oke, berarti malas ya. Berarti malas itu lebih jadi beban. Oh, jadi di rumah aja gitu. Bukan malas berangkat ke kampus atau berangkat ke sekolahnya, tapi malas untuk menyia-nyiakan waktu 30 menit di sekolah, mungkin di rumah aja. Oke, berarti karena tadi Kak Elma masuk ke memilih berangkat telat, ini berarti kan jadi ada banyak kekayaan jadi guru, jadi kayak nomor tertinggal, uang saku tertinggal, atau buku-buku pernah tertinggal juga kan? Pernah. Oke, berarti main banyak juga ya Kak? Iya. Untuk masalah Kak Elma ini mungkin kita bisa menggunakan strategi namanya
di rumah dulu daripada sekolah di awal. Nah nanti kita akan melatih belajar mengurangi rasa malas itu untuk kayak bisa mungkin lebih bagi daripada sebelumnya. Karena kan kalau melihat kayak yang sampai buku tertinggal, apalagi kalau tadinya itu buku yang tertinggal itu buku yang ada PR-nya itu dikumpulin waktu itu kan kayak gimana? Sudah pernah sih itu. Iya, dulu waktu SMP kelas 5. Saya lupa. Terus berarti gimana? Saya pulang ke gurunya dokter. Sebenarnya SD saya juga sering gitu, maksudnya nggak yang tiap hari, tapi emang ada di SD itu saya lebih berangkat telat daripada berangkat lebih awal gitu, dan sering banget buku saya ketinggalan. Sering banget bukunya ketinggalan. Berarti dari SD dulu juga lebih memilih berangkat telat nih. Ya, tapi nggak sering waktu SMP atau SMA. Sekarang juga masih Ya. biasa kayak lebih cara. Oke, berarti mungkin kita bisa pakai cara kayak sebelumnya Kak itu kalau berangkat sama teman sendiri. Berarti kalau berangkat itu nggak ada kata ayo buruan ke depan antar jemput. Oh, waktu kuliah ini emang kadang memang bareng sama teman-teman. Jadi yang bikin saya jadi berangkat lebih pagi karena dianya juga lebih rajin lebih berangkat pagi gitu. Oke, berarti itu mungkin bisa ya Kak membuat salah satu solusi dengan mencari teman yang produktif. Mungkin lebih produktif itu ya karena teman yang lebih berangkat pagi gitu kan. Soalnya juga kalau dipikir kalau di kelas itu kan kita nggak tahu ya pas kita datang itu teman-teman harus apa aja, mungkin bisa harus ada tugas yang kelewat kah, ada informasi-informasi yang disampaikan adanya juga benar dan kita bukannya nggak mungkin kayak orang bisa berangkat dari awal lagi sebelumnya dengan mencari teman lebih produktif. Terus kemudian kayak tadi ngomong berangkat lebih memilih berangkat lambat karena itu karena atau kayak berarti ini perlu lebih kayak orangnya tuh perfeksionis gitu. Karena biasanya kan orang yang perfeksionis itu dia memilih menunda untuk kesempurnaan apa yang dia kerjakan. Iya, saya bisa dibilang cukup perfeksionis sih. Berarti bisa masuk juga ya kayak penyebabnya kayak masuk lebih memilih berangkat. Iya. Berarti yang terlalu perfeksionis juga sebenarnya kurang dari kayaknya soalnya kan makanya kayak jadi terlalu lebar. Berarti juga apakah ada hal lain yang buat kayak lebih memilih berangkat selain males kayak yang tadi itu kayak emang 30 menitnya pergi kelas atau yang kayaknya terlalu kecil selain itu Nggak ada sih. mungkin ini benar dan untuk solusinya mungkin lebih kayak itu bisa mencari teman yang produktif yang kayak berangkat awal sama tadi kan kayak juga ikuti kalau selama kuliah ini berangkatnya juga sama terus dia juga berangkatnya lebih awal dan akhirnya kayak itu bisa ke kampus juga lebih awal juga itu bisa terusin biar kayak juga terbiasa buat berangkat lebih awal. Oke, berarti untuk membiasakan dan mungkin bisa mengurangi kebiasaan kelasnya Kak Emma itu bisa menggunakan dua cara tadi Kak, kayak mencari teman yang produktif, terus juga
KMA yang enggak terlalu perfeksionis, soalnya juga kadang-kadang keterlaluan itu juga nggak dipikir lagi di kelas. Ada kan namanya kalau udah banyak orang kan ada banyak informasi yang masuk, agak temannya kayaknya itu juga tertinggal. Oke, untuk mempertahankan pas KMA terakhir itu tadi, baru tidak kenal lagi itu mungkin KMA selama seminggu nyoba cara itu lagi, nggak kenal itu lagi, dan juga lebih kayak menghilangkan rasa malas di awal KMA, lebih istirahat. Nah itu bisa kayak dijalan seminggu, oke nggak telat. Kalau nggak telat berarti KMA bisa kayak self reward dengan kayak mungkin nonton film tuh juga, karena tadi udah malasnya jual, bisa dengan kayak apa ya, tidur siang mungkin lebih kayak oke, karena kemarin aku udah kayak nggak malas-malasan, sekarang aku yang malas-malasan kayak mungkin tidur siang. Nah, tapi nggak terlalu kan karena dirasa konsumsi kita paling dirasa cukup, mungkin saya akan berikan semuanya ke Kak Elma. Itu tugas rumahnya itu nanti selama seminggu itu Kak Elma bisa mencatat tadi berangkat telat apa enggak, dan kalau nyatet itu bisa di kayak dikasih keterangan tadi telatnya apa. Nah, untuk tidak lagi kayak kita mengevaluasi cara tadi itu bagaimana kita mungkin akan ada pertemuan kedua, kira-kira kapan kesana? Mungkin bisa disesuaikan dengan jadwal ibu, dan saya akan menyesuaikan. Oke, apa itu seminggu? Mungkin dari Jakarta dari apa? Dari Jumat, dari Kamis, ya bang. Dari Kamis mungkin bisa Kamis depan, bisa di depan Jakarta. Oke, Sama bisa. punya cukup. Terima kasih Kak Eko cerita, mengenal. Ya, semoga cara tadi bisa diterapkan. Terima kasih Ibu, saya pamit dulu ya. Selamat sore Kak Eko. Selamat sore Ibu. Jadi gimana kabarnya? Seminggu nggak ketemu nih. Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik ya. Alhamdulillah, senang dengarnya. Jadi gimana kabarnya Kak Eko? Cukup melelahkan. Tapi untuk tugas rumah yang kemarin yang mencatat tentunya kalau ini berapa apa kalian berapa kali Seminggu 5 kali sih Bu, seminggu. jadi apakah Kak Elma masih itu masih menjadi telat nih kan? Saya dalam seminggu itu telatnya 2 kali. Tapi sebelumnya berapa kali? Berapa kali? Sebelumnya hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Walaupun mungkin telatnya itu cuma 10-an dan 5 menit. Oke. Karena masih 2 kali nih kan? Kira-kira apa yang menjadi kendala atau mungkin masih jadi penyebabnya kayak hampir Karena yang 3 kali saya nggak telat itu karena aku nggak ada teman, karena kan nggak enak juga. Masa iya teman saya suruh nunggu gitu ya, ditunggu di kos terus milih telat gitu, sebabnya dia tipe yang tepat waktu gitu. Jadi saya ya sudah menerapkannya jadi lebih pagi. Oke, berarti kan tadi seperti ada kapan telat pas kuliah kan? Saya apa yang mungkin itu jadi Yang pertama itu karena ya memang saya lebih memilih telat. Terus yang kedua itu karena memang saya
barunya kesiangan. Itu kalau boleh tahu jam kuliah pagi apa? Kuliah lagi, kebetulan pas kuliah. Iya, Sama teman juga ya? berangkat yang telat sendiri. Jadi pas selama Kak Emma Mbak itu telat, apakah dosennya juga udah di kelas? Ada beberapa yang memang sudah di kelas, ada beberapa yang emang belum datang. Dari dosennya kalau boleh tahu ada banyak peraturan, kan kadang kalau dari dosen ada yang masuk peraturan nanti kalau telat 15 menit nggak usah masuk kelas. Gimana? Apakah nggak ada ya? Ya, ada satu konsekuensi dan saya sudah kena satu kali. Dan sisanya mungkin kayak cuma ditanyain aja, beberapa kelas, macamnya. Terus ada beberapa sisanya langsung disuruh duduk. Berarti Kak Emma ini mungkin bisa ditambahkan lagi ya Kak selain cek yang kemarin itu mungkin Kak Emma bisa menggunakan tulis lebih kayak target mungkin Kak Emma dari kosan Kak bisa memberikan nanti jam segini aku bangun, jam segini aku siap-siap, jam segini angkat ketika kemudian kan kita juga nggak tahu kalau selama perjalanan itu ada apa aja di jalan yang mungkin bisa nambah durasi perjalanan kita bisa lewat lagi itu mungkin itu ya Kak kayak buat target tapi jangan cuma dan juga ngomong Kak Emma ini apakah masih kayak rasa malas selama seminggu kemarin kayak mungkin lebih baik ketika mulai minggu aku langsung di kos dulu daripada di kelas. Udah sedikit berkurang sih, memang sudah ada banyak teguran yang saya dapatkan dari dosen. Mungkin karena di awal kita kayak memang targetnya di awal adalah menghilangkan rasa malas akademik. Nah mungkin kalau beberapa teknik yang trik yang bisa dilakukan memang bisa dilakukan terus dan kayak dilatih terus itu mungkin bisa mengurangi penyebab awal Kak Emma itu tadi misalnya kayaknya lebih milih di pos dulu 50 menit baru setelah itu jam-jam mungkin jam efek mau masuk baru berangkat. Dan kira-kira selama Kak Emma berangkat lebih awal di kelas apa yang Kak Emma dapetin mungkin kan kemarin sebenarnya tuh mungkin ada banyak informasi yang masuk entah itu soal tukar atau informasi Yang saya dapatkan ketika berangkat pagi sebenarnya bukan informasinya ya, tapi lebih ke barang-barang yang saya bawa jadi lengkap gitu, nggak ada yang ketinggalan, juga kayak nggak buru-buru, nggak kayak kos-kosan juga karena lantai kelas di kelas saya ada di lantai 3 yang ke atas itu, dan nggak ada eskalator juga atau lift, jadi harus naik tangga. berarti tiap hari kalau bermakul itu apa nggak capek nggak naik turun Sampai ini oke semangat terus Kak Emma buat kerjanya. Oke sebenarnya itu yang perlu dievaluasi ya kayak mungkin bisa dibiasakan lagi untuk mengurangi penyebab awal Kak Emma kayak rasa malas tadi. Terus juga mungkin Kak Emma bisa meningkatkan kayak mengusahakan lebih banyak buat berangkat dari awal. Karena tadi kan juga diikuti kalau berangkat awal itu lebih banyak barang-barang yang nggak tinggal tidak lagi. Terus juga saya mungkin karena ada udah dibeli semalamnya tapi biasanya nggak kemarinnya. Mungkin kalau juga lagi kepikiran kalau pengen berangkat telat bisa dipikirkan lagi kayak konsekuensinya yang dapat kalau Kak Emma berangkat telat mungkin misalnya dapat tugas dari dosen entah itu tugasnya yang ketinggalan lagi entah banyak ketinggalan gila gitu, saya akan coba untuk membiasakan
kebiasaan itu. Oke, saya suka melihatnya. Sebenarnya buat sesi konseling kita bisa diakhiri dan melihat progres Kak Elma yang sangat baik ini dan usaha Kak Elma yang sangat baik juga. Saya mungkin boleh dikatakan kalau menurut dua kali pertemuan ini sudah berhasil dan Kak Elma juga sangat bisa merasakan juga kan kalau ternyata enggak yang Kak Elma mikirnya kalau di culture yang merupakan kayak masih gitu kan enggak merupakan juga mungkin itu yang untuk konseling kita.